Eh, Ibu, saya mau bertanya, apa dampak pandemi bagi pembelajaran online, khususnya bagi Ibu sendiri sebagai guru? Untuk saya sendiri sebagai guru, saya merasa bekerja itu, mengajar itu tidak maksimal karena dengan situasi yang seperti sekarang ini, dampak dari pandemi sekarang ini, jadi kan pembelajaran tidak bisa bertatap muka langsung. Yang biasanya kita bisa menjelaskan pembelajaran secara rinci kepada anak-anak, tapi untuk belajar online ini kita terbatas hanya melalui handphone saja, melalui gawai saja. Belum lagi anak-anak dan orang tua pun banyak kendala seperti yang tidak mempunyai handphone, penunjang pembelajarannya juga kurang, atau mungkin tingkat kebosanannya juga kurang, sehingga menimbulkan dilema untuk terutama saya pribadi. Dilema karena satu sisi anak harus mengerti, di sisi lain keterbatasan itu ya, dengan berbagai macam keterbatasan saya dan juga anak-anaknya. Jadi untuk saya pribadi, pembelajaran online itu tidak maksimal, dan juga untuk anak-anak dan orang tua juga menimbulkan banyak permasalahan yang contohnya anak-anak sudah merasa bosan, apalagi sekarang sudah sekian lama. Yang kedua, mungkin kalau belajar di rumah anak-anak hanya bertemu orang itu aja, orang tua, kakak, adik, sehingga anak merasa bosan. Dan anak-anak itu rata-rata bisa dibilang tidak percaya kalau diajari dengan orang tuanya sendiri. Mereka hanya percaya dengan gurunya, lebih nyaman mungkin dengan gurunya, karena kalau guru itu ada trik-trik tertentu untuk mengajar anak. Meskipun anak misalnya di rumah sangat malas belajar, tapi kalau di sekolah mereka bisa mau belajar karena dengan berbagai hal yang ada di pikiran mereka mungkin. Nah, itu dampak pandemi untuk pembelajaran online, belajarnya sangat tidak maksimal. Pertanyaan kedua, menurut Ibu sendiri, seperti apa pembelajaran online yang ideal itu? Pembelajaran online yang ideal mungkin yang pertama, anak-anak harus ditunjang dengan media pembelajaran. Kalau pembelajaran online itu bukan hanya buku yang harus anak-anak punya, tapi juga gawai. Bahkan yang ideal itu mungkin harusnya satu anak itu harus punya satu laptop, karena kalau idealnya itu kan pembelajaran harus melalui Zoom meeting. Nah, itu pembelajaran yang ideal. Jadi kita juga kalau Zoom meeting kan kapasitasnya banyak, kita sebagai guru juga bisa sedikit leluasa menjelaskan pembelajaran kepada anak. Hanya jangankan untuk mempunyai laptop, satu siswa satu laptop, untuk handphone saja masih ada anak yang tidak punya HP. Nah, untuk mungkin karena kondisi pandemi sekarang ini, ya mungkin tidak bisalah mencapai pembelajaran yang ideal seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, sudah selesai. Selama pembelajaran online ini, apakah banyak siswa yang absen saat belajar online, dan bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut? Untuk pembelajaran di SDKHP secara daring, PJJ daring itu dilakukan dengan dua cara, yaitu daring dan kombinasi. Untuk daring biasanya guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 1 menggunakan WhatsApp group ya, itu dengan YouTube, dengan Google Form, ada juga yang memakai Quizzes dan sebagainya, ataupun dengan Zoom. Tapi kebanyakan mungkin dari kelas bawah itu untuk tatap muka daringnya melalui telepon WA. Kalau Zoom mungkin itu ya di tingkat SD. Kalau di tingkat atas kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau masih kelas 6 itu bisa dengan Zoom ataupun dengan video call gitu ya. Itu yang dipakai untuk daringnya. Sementara untuk kombinasinya, yaitu karena di sini melihat kondisi ya, kondisi orang tua, jadi tidak semua siswa itu memiliki HP, karena HP-nya ada yang sama orang tua, ada yang dibawa kerja gitu kan. Jadi
dilakukanlah pihak sekolah dengan kombinasi yaitu luring di sini siswa diberikan buku tema oleh sekolah diambil, kemudian hasilnya diserahkan ke sekolah, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk tugasnya sendiri Pak, biasanya itu jangka waktunya seminggu kah atau sehari ini harus Nah, dikumpulkan? tugasnya fleksibel, gimana nanti kebutuhan dari gurunya itu sendiri ya, Ya. karena memang PJJ daring ini dana ajar yang diserahkan oleh guru itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kelas 1 sampai kelas 5. Contoh untuk kelas 1 sampai kelas 3 kelas bawah ya, Ya. sesuaikan dengan kebutuhan gurunya. Ada yang satu pembelajaran itu langsung diserahkan foto, hasilnya dikirim japri ke wali kelasnya. Ada juga yang misalkan tadi ya contohnya HP-nya tidak punya, orang tuanya dibawa kerja dan sebagainya. Bisa satu pembelajaran itu 1 minggu, berarti ada 4 atau sampai 5 pembelajaran diserahkan selama 1 minggu, tergantung gimana kebutuhan dari gurunya itu sendiri. Kemudian untuk hasilnya direkap dan dianalisis oleh guru untuk hasil belajar ya yang ada di sini disesuaikan karena kebutuhan. Itu teh. Iya Pak. Nah menurut pendapat Bapak ini sebenarnya poin utama apa yang terpenting dari pembelajaran online? Nah, dari pembelajaran daring ini disesuaikan dengan kurikulum darurat yang disusun oleh kurikulum satuan STK aktif, yaitu kurikulum darurat COVID. Disesuaikan dengan kebutuhan. Pembelajarannya tidak harus pure materi yang ada dalam buku, tapi juga ditambahkan dengan pendidikan karakternya, kemudian pendidikan PHBS, perilaku bersih hidup dan sehat, juga tentang pengetahuan mengenai protokol kesehatan COVID-19. Jadi memang adaptasi kebiasaan belajar yang juga harus disesuaikan dengan keadaan. Baik Pak, segitu saja paling. Terima kasih ya Pak ya. Maaf Siap. mengganggu waktunya.